sebelum jadi TKW dan setelah jadi TKW ya. Karena saya kerja di Taiwan ini adalah pertama kalinya saya merantau sebagai TKW. Takut diapa-apain sama majikan lah, sama ada takut, mohon maaf ya, kita kan perempuan ya kan, ada kepikiran seperti itu. Majikan baik di versi saya adalah majikan hujan teman-teman, dari pagi loh hujannya. Teman ya, hai, assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi dengan aku Nur Afifah NR. Hari ini aku udah selesai bikin bubur untuk makan siang tamu. Di sini teman makan buburnya udah ada ikan goreng sama telur. Nah, masak segampang ini, gaji tetap sama kakak. Gaji tetap sama walaupun masaknya bubur ya sama. Sekarang kita sajikan ya. Tamu kayaknya udah lapar juga teman-teman. Hari-hariku memang di sini ya teman-teman ya. Di kebun bersama tamu. Kayak gini nih. Ini masih panas ya. Cuman kan hujan-hujan kayak gini makan yang hangat-hangat cocok. Cocok. Dah. Nah, teman-teman yang baru masuk, jangan lupa di like, subscribe ya teman-teman ya. Nyalakan lonceng notifikasinya ya teman-teman. Ini kalian lihat mukaku nggak sih? Mama. Cepeng. Beca. Ini tempat tidurnya Tamung di kebun ya teman-teman ya. Dan hari ini saya bakalan bercerita bagaimana yang saya rasakan dan pengaruhnya setelah saya sebelum jadi TKW dan setelah jadi TKW ya. Karena saya kerja di Taiwan ini adalah pertama kalinya saya merantau sebagai TKW. Jadi teman-teman penasaran kan perbedaannya yang saya rasakan dari saya sebelum menjadi TKW dan sampai saya menjadi TKW sekarang dan sudah menjalan ke 5 tahunnya, ya kan? Pastinya itu berhubungan dengan alasan saya kenapa saya harus dan wajib bertahan di negara orang, ya kan teman-teman? Hari ini kita bakal bahas itu ya. Sekarang kita ngurus Tamung mau makan dulu. Cepeng. Nah, iya. Hai, tunggu ya. Ini rambutnya Tamung kayak gini ya. Kita harus biar cantik-cantik dulu ya. Kecil. Baca. Huyau. Hah, ni baca apa nih ya? Kue deh. Baca apa? Chia muai. Đây che. Siapa? Sebenarnya saya belum makan ya, tapi saya nggak lapar teman-teman.
Oh, Shiu ini terlalu panas ya. Biarkan Tamung makan dengan tenang dan kita akan melanjutkan cerita kita. Oke, teman-teman. Semoga Tamung sehat-sehat. Tamung sedang makan di depan kita ya, teman-teman. Ya, teman-teman. Ana. Tamang bilang ada gambar saya cantik. Cantik. Iya, cantik, Tamang. Tadi saya mau membahas tentang perbedaan saya sebelum jadi TKW dan setelah menjadi TKW. Yang pertama-tama pastinya ya, ini adalah bukan tujuan, bukan impian menjadi TKW itu ya. Karena kita pasti dulu sebelum saya berangkat pun saya merasa takut dan apa benar saya bisa, apalagi kita dalam bentuk menjadi pembantu ya kan. Terus pemikiran kita yang takut diapa-apain sama majikan lah, sama ada takut, mohon maaf ya, kita kan perempuan ya kan, ada kepikiran seperti itu. Tapi setelah saya di sini teman-teman, saya berpikir kenapa nggak dari dulu? Kenapa nggak dari dulu saya berangkat kerja ke luar negeri gitu? Bukan karena enak di uangnya, enak di keadaannya, tapi saya merasakan manfaatnya setelah saya di sini menjadi TKW, saya bisa menyelesaikan masalah satu persatu, apalagi yang berhubungan dengan ekonomi di dalam keluarga kita ya. Itu teman-temannya yang pastinya ya. Ternyata tidak seseram itu. Orang-orang luar negeri itu tidak sebarbar itu teman-teman ya. Baik dari perlakuan, sikap, omongan tidak sebarbar itu gitu. Dan yang pastinya kita di luar negeri yang selalu saya bilang, ketika kita sudah yang pertama kita nurut ya kan dengan majikan, nurut itu dalam artian pekerjaan ya, kecuali kitanya disuruhnya aneh-aneh itu boleh ya kita kayak melawan atau menentang. Tapi kalau di dalam pekerjaan atau aturan yang sudah diterapkan sama majikan kita nurut, kitanya rajin ada dalam artian apapun yang sudah menjadi tugas kita kerjakan dengan baik, ada dan tidak adanya majikan. Yang ketiga adalah jujur. Jujurnya di bidang waktu, kedisiplinan dan mulai dari makanan kayak gitu atau barang-barang yang memang bukan milik kita jangan disentuh kalau tidak ada omongan untuk kita seperti itu, dan itu akan membuat dimanapun kita dengan siapapun kita mudah-mudahan orang akan menyukai kita ya. Dan lagi ya teman-teman yang saya rasakan juga kita bisa menjadi menambah wawasan, pikiran kita semakin luas teman-teman. Ternyata kita dunia itu benar-benar begini gitu, banyak yang bisa kita ambil, entah itu dari pengalaman, pelajaran ya kan, kita bisa melihat dari setiap tempat, setiap majikan kayak gitu. Itu dan yang saya sangat apa ya, membuat ini tuh menjadi positif banget buat diri saya ya teman-teman ya. Karena memang kita kan semuanya ada pilihan ya. Jangan kalian berpikir karena keluar negeri ada kebebasan atau itu tergantung diri kita ya teman-teman. Ini saya menceritakan hal-hal baik dan positifnya ketika saya menjadi TKW ya teman-teman ya. Alhamdulillah ini udah jalan ke 5 tahun dan saya belum ada kepikiran untuk pulang teman-teman. Pertama memang saya merasa saya masih mampu dan bisa bertahan. Yang kedua memang keadaan dan kebutuhan yang masih harus diperjuangkan. Jadi saya harus benar-benar masih harus tetap bertahan untuk menjadi TKW di Taiwan ini teman-teman. Kalau saya di sini udah 4 kali ganti majikan ya, ini sekarang saya majikan keempat dan saya merasa semuanya masih baik-baik saja. Maksudnya semua hal yang terjadi di sini tidak ada yang semenakutkan itu gitu, tidak ada yang semengerikan itu. Ya, walaupun kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, yang namanya bekerja sudah pasti karena memang di sini kita yang dibayar adalah tenaga kita. Begitu teman-teman ya. Semoga cerita saya bisa membuat teman-teman semakin bersemangat ya teman-teman ya. Itu tadi, saya di sini benar-benar sangat bermanfaat untuk keluarga saya.
Ya karena kita bergaji, jujur ya teman-teman ya. Walaupun di antara keluarga kita hanya saya sendiri sekarang yang bekerja, dan alhamdulillah gaji yang kita punya bisa dibagi-bagi untuk semuanya. Iya teman-teman, seperti itu ya. Jadi kalau kalian memang berniat-niat ingin kerja, eh, tekadkan niat, karena di luar negeri itu tidak seseram itu, tidak menyeramkan itu kalau untuk hal-hal yang negatifnya ya. Tapi kalau untuk memang tenaga, ya memang kita harus diperas tenaga kita ya. Begitu teman-teman ya. Sudah sewajarnya, karena memang yang kita jual di sini adalah tenaga kita. Jadi kalau untuk pekerjaan jangan mudah mengeluh, tetap semangat. Di sini di luar negeri kita itu hanya sementara, dan kita akan pulang kembali ke keluarga kita jika sudah waktunya nanti, atau kira-kira sampai mana kita merasa oh ini harus udah cukup dan saya berhenti menjadi TKW, seperti itu ya teman-teman ya. Kalau kalian yang banyak yang ingin mau dan pengen menjadi TKW, ayo semangat, karena semuanya itu memang harus diperjuangkan teman-teman ya. Tidak ada yang semudah dan seinstan itu, apalagi kita sangat menyadari kalau kita memang tidak punya. Jadi perjuangkan, semangat, jangan mudah menyerah dan jangan mudah mengeluh. Kakak boleh kasih tahu nggak majikan sebaik itu seperti apa? Di versi saya adalah majikan yang mengeluarkan gaji kita tanpa dipotong atau full tepat waktunya. Dia memberikan istirahat kita di malam hari, dan di siang hari ada jam istirahatnya juga. Walaupun kerjaan seberat apapun, kita disempatkan atau diberi kesempatan untuk beristirahat. Yang ketiga, kita diberi makanan yang layak dimakan. Bukan berarti makanan yang harus kita suka, tapi layak dimakan dalam artian bukan babi dan tidak basi. Itu juga majikan sudah baik ya teman-teman. Jangan kira kita datang ke rumah majikan kita akan diratukan, itu sudah mustahil. Jadi seperti itu teman-teman ya. Kembali lagi ke kita, tetap semangat dan terus berpikir positif. Oke, sampai di sini aja video kita hari ini. Semoga cerita saya menjadikan semangat baru untuk teman-teman. Jangan lupa di like, di subscribe, kalau bisa di share biar saya tambah semangat lagi bercerita atau memberikan video-video tentang keseharian dan pengalaman saya sebagai TKW. Oke, assalamualaikum teman-teman. Bye bye. Tamu saya belum selesai makan. Mungkin tamu saya terheran-heran, anak ini mengoceh aja kata tamu ya. Alhamdulillah karena pasienku masih bisa makan sendiri, jadi tidak perlu disuap ya teman-teman. Hanya dimandikan, ditemani tidur, ditemani ngobrol, diganti pampasnya, itu yang paling penting. Tapi kalau makan dia masih bisa sendiri kalau makan.